Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Padanjali Jataka. Pastinya anak laki-laki ini, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam di Jetavana, tentang Thera Laludai. Dikatakan pada suatu hari kedua siswa utama sedang membahas sebuah pertanyaan. Para bhikkhu yang mendengar pembahasan tersebut memberikan pujian kepada kedua Thera. Thera Laludai yang duduk di antara para bhikkhu mencibir dengan berpikiran, apalah hebatnya pengetahuan mereka dibandingkan dengan pengetahuanku? Ketika bhikkhu-bhikkhu yang lain melihatnya melakukan itu, mereka meninggalkannya. Kumpulan bhikkhu itu pun bubar. Para bhikkhu kemudian membicarakannya di dalam balai kebenaran. Afuso, apakah kalian tadi melihat bagaimana Laludai mencibir untuk mencemooh kedua siswa utama? Ketika mendengar ini, sang guru berkata, para bhikkhu, di masa lampau, sama seperti sekarang ini, Laludai tidak memiliki jawaban yang lain, hanya bisa mencibir saja. Kemudian beliau menceritakan kepada mereka sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai penasihatnya dalam urusan pemerintahan dan spiritual. Kala itu, raja memiliki seorang putra yang bernama Padanjali. Dia adalah seorang pemalas. Seiring berjalannya waktu, raja pun kemudian meninggal dunia. Setelah upacara pemakamannya dilakukan, para menteri istana membahas tentang penobatan putra raja, Padanjali, sebagai raja. Akan tetapi Bodhisatta berkata, dia adalah seorang yang bodoh, seorang pemalas, haruskah kita membawa dan menobatkannya sebagai raja? Para menteri mengadakan sebuah sidang. Mereka meminta pemuda tersebut duduk di bawah, di hadapan mereka. Mereka memberikan suatu keputusan yang salah, mereka memutuskan sesuatu menjadi milik dari orang yang bukan pemiliknya. Dan mereka bertanya kepadanya, "Nah, apa kami telah memutuskannya dengan benar?" Anak laki-laki tersebut mencibir. Dia adalah seorang anak laki-laki yang bijak, pikir Bodhisatta. Dia pasti tahu kalau kita telah memberikan keputusan yang salah. Kemudian dia mengucapkan bait pertama berikut. Pastinya anak laki-laki ini lebih bijaksana daripada semuanya. Dia mencibir, dia pasti telah mengetahui yang sebenarnya tentang apa yang telah kita lakukan. Keesokan harinya, sama seperti sebelumnya, mereka mengatur untuk diadakannya sebuah sidang. Kali ini, mereka mengadili kasus tersebut dengan benar. Kemudian, mereka kembali menanyakan apakah mereka telah memutuskannya dengan benar. Kemudian Bodhisatta menyadari bahwa dia adalah seorang bodoh yang buta, dan mengucapkan bait kedua berikut. Dia tidak bisa membedakan benar dan salah, tidak juga buruk dan baik. Dia hanya bisa mencibir. Tidak ada lagi hal yang lain yang bisa ditunjukkannya. Para menteri pun kemudian menyadari bahwa Padanjali adalah benar-benar seorang yang bodoh, dan mereka menobatkan Bodhisatta sebagai raja. Setelah selesai menyampaikan uraian ini, sang guru mempertautkan kisah kelahiran mereka. Laludai adalah Padanjali, dan aku sendiri adalah penasihat. Kisah Padanjali Jataka ini menggambarkan kelemahan dari sikap pasif, tidak berusaha, dan ketidaktahuan yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Padanjali, seorang putra raja yang malas dan tidak berpengetahuan, hanya mencibir saat dihadapkan dengan keputusan yang benar ataupun salah. Ini membuat penasihat kerajaan, Bodhisatta, pada awalnya mengira bahwa Padanjali adalah bijak karena dia tidak memberikan tanggapan verbal dan hanya mencibir saat keputusan salah dibuat. Namun, setelah pengujian lebih lanjut,
Ternyata sikap diam dan cibirannya hanyalah tanda ketidaktahuan dan kemalasannya, bukan kebijaksanaan. Pesan moral utama dari kisah ini adalah bahwa diam dan sikap sinis bukanlah tanda kebijaksanaan, tetapi bisa jadi merupakan tanda ketidaktahuan dan kemalasan. Hanya karena seseorang tidak berkomentar atau mengkritik sesuatu dengan cemoohan, bukan berarti mereka lebih bijak. Sebaliknya, kebijaksanaan sejati membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan salah. Seringkali, orang yang tidak berpengetahuan menyembunyikan ketidaktahuan mereka di balik sikap diam atau sinis. Namun pada akhirnya, ketidaktahuan itu akan terlihat. Cerita ini juga memperingatkan kita agar tidak langsung mengambil kesimpulan dari sikap seseorang. Bodhisatta awalnya menyangka Patanjali bijaksana hanya karena ia tidak berbicara saat keputusan yang salah dibuat. Ini mengingatkan kita agar tidak cepat menghakimi atau menilai seseorang hanya dari penampilan luar atau reaksi mereka. Sikap kritis dan evaluasi mendalam sangat penting dalam menilai karakter dan kemampuan seseorang. Solusi dari cerita ini mengajarkan kita pentingnya sikap kritis dalam menilai orang lain, terutama dalam posisi kepemimpinan. Para menteri dan bodhisatta awalnya keliru dalam menilai kemampuan Patanjali karena hanya melihat sikap lahiriahnya. Untuk menghindari kesalahan ini, kita perlu menguji kemampuan seseorang, memeriksa bagaimana mereka bertindak dalam berbagai situasi, dan tidak sekadar mengandalkan asumsi atau kesan awal. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari sikap diam atau menghindari tanggung jawab, melainkan dari belajar, memikirkan masalah secara mendalam, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Patanjali, yang malas dan tidak mau belajar, hanya bisa mencibir tanpa memberikan solusi atau pemahaman yang benar. Akibatnya, dia kehilangan kesempatan menjadi raja, dan orang yang lebih layak, yaitu Bodhisatta, dinobatkan sebagai penggantinya. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan harus disertai dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam menilai orang lain. Diam atau bersikap sinis tidak cukup untuk menunjukkan kebijaksanaan. Kita harus selalu waspada terhadap sikap sinis atau diam yang seringkali dianggap sebagai tanda kedalaman pemikiran. Karena itu bisa jadi hanyalah bentuk kemalasan dan ketidaktahuan. Sebagai pemimpin atau individu yang berperan dalam membuat keputusan, kita harus bertindak berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan sejati, serta berani berbicara ketika dihadapkan dengan ketidakadilan atau kesalahan.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.